habis wudhu. Iya. Sekarang belum jam 6. Matahari belum terbit. Gunung udah mulai kelihatan. Ya, gunungnya udah mulai kelihatan. Ini kita di Damar Langit. Damar Langit itu di puncak ya, puncak Cisarua. Lumayan bagus tempatnya. Ini lumayan baru ya, lumayan baru. Asik buat training ya. Peserta nggak kemana-mana gitu kan. Fokus belajar. Fokus belajar. Termasuk trainernya nggak bisa kemana-mana. Dari villa ke villa aja berat. Iya, dari villa ke villa berat. Anjak. Seru lah dunia training. Dan teman-teman yang mau jadi trainer tuh ada satu syarat tambahan ya, suka traveling. Jadi termasuk lumayan jarang tidur sama istri. Terus jalan gitu. Itu keasikan tersendiri. Iya, tapi kalau jadi trainer itu mau nggak mau kita mesti update ilmu terus ya. Update ilmu kita kan menginspirasi orang ya. Termasuk metode yang kita gunakan itu harus kreatif. Ya gitu. Karena banyak orang punya ilmu, tapi untuk membagi itu ke orang lain itu seni tersendiri. Jadi kita mesti saling belajar. Ya kalau trainer biasanya ikut trainer lain itu tujuannya untuk menyerap oh dia cara deliverynya seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau saya CRM ya, Customer Relationship Management, saya juga kadang ikut training orang lain tujuannya untuk ternyata ada ini yang saya belum pernah sharing Ya atau berpartner. Saya dengan Adi Pak Putu sering berpartner, berarti saya belajar dengan beliau. Saya sama Mas Joko berpartner, Mas Joko ngajar, saya melihat nggak cuma kontennya yang deliver. Jadi memang orang kalau cuma ilmunya saja, maksudnya konten delivery nggak dipelajari, ya untuk dosen boleh lah karena punya kekuatan memberi nilai sehingga perhatian mahasiswa ya pasti serius. Tapi untuk trainer nggak bisa, kita nggak punya apa-apa. Harus deliverynya ya benar, interaktif, ada hal-hal yang baru, cara menyampaikannya lebih menarik aja. Bisa fun, bisa stres, boleh. Kalau kita misalnya training basic mentality ya kita bikin berat. Nah itu tuh semakin variatif ya, karena klien itu kan pasti nggak variatif ya, peserta variatif, level pendidikan variatif, ekspektasinya variatif, walaupun sebenarnya random aja. Kalau dari sisi misalnya pendidikan ya bisa campur-campur, dari sisi bisa campur-campur ya itu. Dan itu bukan bakat ya, maksudnya itu bisa dilatih. Kalau bicara bakat ya nggak ada orang yang lahir langsung bisa delivery gitu, atau misalnya kalau trainer ditanya apapun ya, bakat atau dilatih, ya pasti dilatih. Kalau nggak ada pelatihan nanti. Pak, leadership bakat atau dilatih? Ya dilatih. Pak, bisa jualan? Ya dilatih. Makanya ini. ya, Tapi kan ada namanya natural, ada yang adaptif. Artinya gen adalah ya komposisinya sekian. Ada yang bilang kalau Messi itu pemain bola yang bakat. Kalau Cristiano Ronaldo potensi terbesarnya berarti ya gitu. Cuman ya kadang-kadang saya juga nggak kepikiran gitu ya, bahkan suatu dulu mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu juga nggak kepikiran bahwa saya akan training gitu. Cuman ya itu maksudnya kita bekerja gitu ya, dapat ilmu. Misalnya teman-teman bekerja nih 5 tahun 10 tahun, kira-kira ilmu yang didapat selama bekerja itu dibutuhkan nggak sama orang lain? Pasti dibutuhkan. Nah ini sebenarnya bagi kita ini kebaikan ya, kebaikan untuk berbagi. Tapi bagi orang lain, ini ada ilmu yang siap dibagikan gitu. Nah ya impactnya kalau trainer ya pasti ya kita ngasih training gitu ya, kemudian ada imbalannya. Imbalannya nggak selalu uang ya, kita ada di pemandangan indah ini kan gitu. Jadi ya rezeki macam-macam. Bisa networkingnya jadi lebih luas. Networking ya. Bisa
bisa dari sisi income-nya bisa lebih lebar. Ya emang dunia training itu potensinya besar, apalagi teman-teman misalnya sudah bekerja lama, ilmunya udah banyak tentunya ya. Nah itu harus ditularkan. Ini cocok lah kalau misalnya ada di pelajaran misalnya persiapan pensiun itu sebenarnya potensi yang paling besar dan resiko paling kecil itu menjadi pelatih. Ya, udah jadi manajer sales 10 tahun pensiun, ya harusnya ilmunya bisa ditularkan. Ya. Dan ya kalau saya perhatikan memang begitu. Rata-rata mereka sharing apa yang dia dapat selama pengalaman bekerja, pengalaman berkarir itu lebih oh iya pantas aja orang dia jadi direktur bertahun-tahun gitu ya. Ilmunya bisa dibagi. Itu akan lebih baik. Kalau saya alhamdulillah ya, kalau saya di tahun 2000-an 2006 itu diberikan tanggung jawab untuk mengelola customer. Nah itu sebenarnya ya akhirnya saya sharing apa yang saya lakukan selama ini. Ya mungkin teman-teman juga demikian ya, teman-teman punya pengalaman, itu tinggal dibagi saja. Tinggal dibagi saja sehingga ya lebih natural ya, maksudnya saya membagikan apa yang saya lakukan itu akan lebih, tentu nanti ditambahkan dengan ilmu-ilmu dari buku, dari teori, karena oh ternyata ini teorinya gitu. Nah itu akan lebih baik. Dulu ada, kalau kita jualan produk suplemen gitu ya untuk orang-orang yang nggak mau sakit gitu, mencegah supaya nggak sakit, itu salesman-nya itu kadang-kadang kita harus tinggal di rumah sakit berhari-hari hanya untuk bisa bercerita. Ya kalau misalnya kita jualan produk untuk cancer, jualan produk untuk diabetes, ya kita tinggal di bangsal diabetes itu supaya dapat soul-nya gitu ya. Oh kalau kena diabetes itu seperti itu. Kadang-kadang kita ya nggak harus mengalami, tapi kita melihat orang yang mengalami itu, kita bisa berbagi dengan lebih baik gitu. Kesimpulannya ya semua orang bisa jadi trainer. Kenapa? Semua orang punya ilmu. Semua orang punya ilmu untuk dibagikan, karena ilmu itu pasti akan dibutuhkan. Saya sering berharap bahwa ini menjadi bentuk jariah gitu ya. Oh ya, pasti ya, pasti. Bentuk jariah. Ilmu yang bermanfaat itu, darah kita nggak mengalir, insya Allah pahalanya masih ngalir. Ya. Dan kita ini ya trainer, pembicara, kadang-kadang nggak menyadari kata-kata yang pernah kita ucapkan tuh pernah merubah orang, bisa merubah orang. Makanya kalau orang sukses ditanya apa yang menginspirasi Anda, pasti nyebut seseorang. Oh saya teringat kata Anthony Robbins, saya ingat ini Jackswell, saya sangat mengagumi kata Bob Sadino, akhirnya gitu. Jadi ya bicara kata-katanya luar biasa. Ketika momennya tepat, kemudian dia pas ini menghujam, itu bisa benar-benar bisa berubah. Banyak orang yang belok hidupnya gara-gara mungkin cuma satu kalimat. Jadi wajar kalau misalnya itu jadi jariah yang bisa luar biasa. Sekarang ya teman-teman, sekarang sudah ada polanya ya, maksudnya untuk percepatan menjadi trainer udah ada polanya, sehingga kita bisa belajar orang yang misalnya ini orang yang natural dari nol akhirnya jadi trainer itu berproses sendiri, akhirnya ya prosesnya lama gitu. Nah kalau proses itu misalnya kita belajar dari orang yang dari nol akhirnya jadi trainer yang bertahun-tahun, itu berarti itu bentuk percepatan. Nah, tinggal temukan aja guru yang bisa berbagi bagaimana menjadi trainer itu. Ya itu bisa mempercepat. Jadi bisa, orang tuh pada dasarnya kan suka sharing. Nah, punya ilmu bisa di-share. Kalau kita belajar tuh lebih pola ya, tadi Mas bilang pola, strukturnya dijelaskan. Oh kalau delivery misalnya membuat konten itu urutannya seperti apa, skenario-nya seperti apa, bahkan ambience-nya seperti apa, atau tensinya gitu, mau dibikin anti klimaks atau klimaks, nah urutannya seperti apa. Nah slide 1, slide 2 ini bagusnya mana yang duluan. Itu ya, belum lagi nanti cara menyampaikannya, skenario-nya. Jadi banyak hal
yang bisa sebenarnya menguatkan, mempercepat, gaya apanya ya. Kalau taksonomi Bloom itu kan paling rendah remember ya. Jadi orang-orang trainer yang kelas paling rendah mungkin menyajikan hal-hal yang kontennya kelihatannya rapi bagus, tapi targetnya cuman remember. Harusnya itu di ujung itu yang paling tinggi adalah creating. Orang belajar tuh setelah belajar punya ide pengen bikin sesuatu. Nah itu harusnya gitu. Walaupun kan remember ada sampai level-level analisa, tapi paling tinggi itu creating. Jadi kalau misalnya trainer yang sudah berpengalaman dan sangat concern dengan kalau di Kirkpatrick itu dari reaksi di belajar, learning something, kemudian impact, kemudian menghasilkan result, pasti dia akan desain lebih serius supaya habis belajar tuh orang creating nih. Oh saya mau bikin produk ini, oh mau bikin strategi ini, oh saya mau ini. Nah, jadi nggak cuma ngapalin 4P, price, place, product, promotion, bisa gitu. Tapi setelah itu mau ngapain? Produknya mau seperti apa? Ujung itu, nah itu pasti impactnya lebih tinggi. Nah itu kan butuh ini teknik-teknik gitu ya. Betul. Saya dari salah satu guru saya, dia menyimbolkannya, ya mungkin Pak Ari juga kenal. Jadi belajar itu tahu, bisa, dan akhirnya ya mau gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita, ya tadi kalau misalnya trainer nggak peduli, ya tugas saya udah selesai nih. Orang tahu. Ya kita berbagi 100%, mungkin tahunya 50% gitu. Tapi yang lebih penting adalah bisa. Tugas kita adalah bisa. Makanya kita kadang-kadang training itu didesain dalam bentuk workshop. Karena ada praktek di situ. Praktek itu supaya memastikan mereka bisa. Nah, kalau misalnya saya belajar mengajarkan sharing CRM, Customer Relationship Management, kan akhirnya untuk bisa itu praktek di situ. Kadang-kadang workshop itu 2 hari supaya segmentasi pelanggan bagaimana sih, membuat program bagaimana sih, itu dipraktekkan. Menyusun value seperti apa dipraktekkan. Ujung-ujungnya kan nanti mau nggak itu diterapkan di tempat kerja. Udah tahu, udah bisa, tapi akhirnya diterapkan nggak. Jadi belajar itu ya tadi action tadi ya. Creating. Ya creating itu akhirnya melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Tahu, ya, bisa, kalau dan Mas Joko kontennya CRM, orang setelah belajar itu langsung wah kita harus create nih sebuah sistem yang bisa. Nah, gitu kan. Mau laporan ini bisa ngasih tool untuk strateginya seperti apa. Kita mau segmentasinya kemana, mau jualnya ke secara geografis bagusnya mana duluan. Betul. Atau ya ujung dari CRM itu kan kita membuat program ya, untuk membuat program, tapi program yang sesuai dengan profil pelanggan. Kadang-kadang kita bikin program diskon gitu ya. Kenapa? Oh itu kompetitor pada membuat diskon gitu. Tapi bukan begitu. Jangan-jangan customer kita memang bukan diskon yang dicari. Tapi customer kita yang dicari adalah desain yang ngejreng. Tuh, kenapa kita nggak membuat program kita promo untuk produk-produk yang desainnya ngejreng? Udah yang dicari ngejreng, kemudian ditambahkan bonus berupa promo. Maka ini kita membuat program sesuai dengan profil. Jadi ujungnya adalah tadi itu adalah mau membuat program yang tujuannya adalah untuk loyalitas. Itu ya keren lah, maksudnya kita jadi ya tadi menginspirasi orang lain itu sesuatu yang kita mesti bangga. Ya bisa bisnis orang jadi bertumbuh, ya bertumbuh lebih cepat. Bisa grow. Ya itu emang ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya tahun 70 gitu atau tahun 80 atau tahun 90 pom bensin kan masih berantakan. Sekarang sudah mulai dari nol. Itu pasti hasil dari training gitu kan. Kita masuk toko yang biasa, kenapa ini kalah sama yang minimarket ya karena ada orang yang menyapa selamat malam, ada rak yang rapi, ada sistem bayar yang gampang ramah. Itu semua hasil pelatihan. Jadi training ini kontribusinya besar untuk membuat culture pelayanan misalnya, termasuk juga dalam leadership, mungkin ada leadership yang lebih baik, tidak ada isinya marah-marah saja gitu. Jadi ya kalau kita misalnya prihatin dengan Indonesia ini S1 kan kurang sekitar 4% lah. 4% masih sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Ketika S1 sangat sedikit, nah orang-orang ini salah satunya untuk mempercepat ilmu, yang memperbaiki karakter orang, attitude, behavior ya opsinya training.
Nah kalau misalnya organisasi mau mendevelop timnya nggak mesti ngundang eksternal, internal nggak boleh. Jadi manajernya punya budaya ngajar. Makanya sebenarnya ada training skill for manager tuh penting. Itu juga modul yang sangat menarik. Manajer punya ilmu deliver, atasan delivernya, timnya makin lebih bagus. Nanti kalau udah bagus, uangnya banyak, ya boleh mulai eksternal trainer kan gitu ya. Iya, setuju. Maka ya gitu. Ini semoga jadi inspirasi ya buat kita semua ya. Obrolan menjelang matahari terbit. Tadi dari gelap sekarang sudah terang, dan dari gelap terbitlah terang ya. Dari gelap terbitlah terang gitu. Dan teman-teman nanti bisa ngobrol begini ya. Nah, atau tuh ikut tuh tanggal 24 25 ya. Itu C4 Trainer di Santika Hotel Bekasi. Ya, kita adakan tuh teman-teman training untuk para trainer A to Z termasuk marketingnya. Nah, komplit tuh 2 hari kita ngobrol-ngobrol. Hadir ya. Ada linknya tuh. Diklik aja. Mas Joko hadir ya? Hadir. Jadi ini buat para trainer dan calon trainer ya. Buat trainer, calon trainer, saya sangat recommended ini. Jadi, saya mesti ngapain ya? Saya sebagai trainer mesti ngapain, itu apa yang saya lakukan gitu ya. Itu dipelajari selama 2 hari. Saya sudah pernah ikut dan insya Allah nanti ikut lagi tanggal 24-25 Februari bersama Pak Hari Subagia. Jadi teman-teman, saya rekomendasi untuk teman-teman trainer dan para calon trainer itu untuk belajar. 2023 masih di awal, jadi kita masih punya harapan besar sehingga kita bisa menjadi trainer yang menginspirasi di tahun 2023. Banjir order ya. Banjir order artinya kita menginspirasi banyak orang ya. Gitu. Ilmu yang kita sudah pelajari tidak ikut terkubur ketika jasad kita dikubur. Itu penting banget. Udah belajar, lahir lama, sekolah lama-lama, ilmu banyak, meninggal dikubur. Maka teman-teman, bagi yang punya ilmu wajib mempelajari cara mengajar, kemudian keluarkan ya. Bisa dari finansial ada bagusnya, sosial ada bagusnya, spiritual, dari segala aspek menjadi seorang trainer tuh bagus. Ya, thank you. Sampai jumpa di Santika ya.